Udah nyala belum kameranya? Nah, Assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Ini background yang pernah aku gambar untuk customer, dan yang ini dia mau gambarin dengan artstyle aku, tapi dia lampirin contohnya. Oke, mari kita eksekusi. Pertama aku mau bikin langitnya biru, karena dia mau kayak yang tipe background dengan siang ya kak, waktunya siang, dan di Gunung Fuji ada kuil, terus hutannya itu diganti hutan pohon sakura. Jadi kita buat seperti ini, base-nya biru dengan Gunung Fujinya. Habis itu aku mau kasih sedikit gradasi, jangan terlalu over, sedikit aja, nanti akan terlihat bedanya. Pokoknya kalau gambar background tuh benar-benar harus sabar, sedikit-sedikit gitu detailnya gitu ya. Oke, di sini sudah dapat yang aku inginkan. Kemudian kita kasih saljunya Gunung Fuji. Di sini aku pertama-tama itu buat dengan opacity yang kurang dulu seperti ini, tapi kayaknya lebih baik layarnya aja yang diturunin opacity-nya biar kita mudah mengatur. Kalau yang diturunin opacity-nya penanya itu nanti akan bertumpuk-tumpuk, nah gitu. Oke, kita turunin segini aja kayaknya. Nah, kalau layarnya yang diturunin opacity-nya kita nggak akan tertumpuk seperti ini. Oke, aku buat kira-kira aja seperti ini. Aku sengaja nggak pakai penggaris yang simetris seperti tadi biar garis-garis saljunya itu terlihat lebih natural dan nggak sama sisi yang satu dengan yang lainnya, biar gak simetris gitu aja. Nah, di sini aku dengan layar yang berbeda ya, aku sudah ganti layar ini tadi. Aku mulai gambar atap kuilnya. Aku nggak akan gambar sama persis seperti di referensi, aku akan gambar dengan gaya aku sendiri, tapi aku jadiin referensinya itu patokan kayak warna-warnanya gitu loh. Oke, nah seperti ini. Aku buat atapnya dulu. Ini benar-benar bingung karena kayak aku itu waktu gambar ini tuh nggak punya konsep kayak gimana gitu, udah gambar aja nanti jadinya gimana. Kalian ada nggak yang seperti itu? Atau ada juga yang benar-benar sebelum gambar itu sudah dikonsepin, sudah punya angan-angan gimana nanti jadinya, jadi kalian tinggal eksekusi aja. Kalau aku saat ini tuh benar-benar cuma ya udahlah gambar aja nanti dilihat hasilnya gitu, kayak entah mungkin aku art block atau gimana nggak tahu, pokoknya gambar aja gitu. Di sini aku berulang kali menyesuaikan kayak bentuk atap, kemudian bentuk kuilnya, bangunannya gitu, karena aku benar-benar gak punya gambaran gimana enaknya gambarnya itu. Kalau aku sedang di saat seperti ini itu pokoknya gambarnya tuh slow, tapi udah dinikmatin aja. Nanti lama-lama kayak benar-benar gambaran kita itu ke figur sendiri, kayak lama-lama kita dapat gambaran, oh ini harusnya dibuat seperti ini, oh ini harusnya digambar seperti ini gitu. Nah, di sini aku ngide kayak di sampingnya kasih warna yang lebih gelap agar terlihat berdimensi, kemudian kasih pintu di sini. Nah, seperti ini. Aku kasih pintu. Bentar, aku sesuaiin dulu warnanya ya. Kayaknya ini deh cocok. Aku seperti ini ya. Kalau kalian mau lebih rapi, lebih rajin dan gampang nanti ubah-ubahnya, kalian bisa gambar setiap partnya itu beda-beda layer ya, kayak pintunya beda layer, atap, bangunan. Kalau aku ini kebetulan bener-bener kayak langsung gambar gitu ya, jadi nggak kepisah. Cuma yang aku pisah itu gunungnya, langitnya sendiri, langit dasarnya, kemudian gunung, kemudian bangunan ini. Nanti untuk rumputnya juga aku pisah seperti itu. Untuk nanti kan requestnya tadi kan sekitarnya pohon kayak hutan sakura gitu. Nah itu pohon-pohon sakuranya nanti aku juga bedain layernya. Yang ada di belakang kuil ya layernya aku taruh di belakang kuil, kalau ada yang di depan aku taruh di depan gitu aja.
biar lebih terorganisir dan kita mudah nanti memberi gradasi-gradasi kayak letaknya nanti biar jauh, kalau jauh itu dikasih agak blur atau gimana gitu, ada trik-triknya seperti itu. Kalau kalian tanya aku belajar semua trik-trik gambar background itu dari mana, honestly aku belajarnya dari coba-coba. Jadi gini ceritanya, kalau aku nemu suatu gambar background dari entah Google, Pinterest atau lainnya, medsos atau apapun dari manapun itu, kalau aku wah ini gambarnya bagus banget, kemudian aku analisis, kayak aku bener-bener teliti, cermati, aku zoom in, zoom out, zoom in, zoom out berulang kali, kayak gimana caranya dia gambar ini, gimana caranya dia gambar itu. Kemudian dari analisis itu aku coba-coba, aku experience, kayak aku praktekin dengan gaya aku sendiri, maksudnya dengan gaya cibi aku. Dan ya memang praktek pertama, kedua, ketiga atau awal-awal, pokoknya awal-awal itu nggak bakal langsung bisa, itu memang normal. Jadi kalau kalian ada di tahap itu, mungkin kalau kalian masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pertama praktek, kemudian kalian merasa kok nggak ada progres, kok tambah gini, kok gitu, itu normal, benar-benar normal. Dan jadi jangan kalian lalu kayak putus asa dan udah down jadi nggak belajar lagi, itu jangan seperti itu ya. Memang seperti itu prosesnya, kita semua mengalami ya, hanya aja sedikit yang kayak speak up, kayak ya mungkin karena nggak ada waktu atau gimana, kan kita juga nggak tahu ya. Pokoknya kalau menurut aku sih pasti semua orang mengalami masa itu, walaupun dia artis yang paling kayak udah jago banget gambar itu, pasti punya fase-fase kayak ya gitulah, kalian ngerti pasti. Oke, di sini aku mulai kasihin detail, kita balik lagi ke gambar ya. Aku kasihin detail, aku benar-benar ngawur ini, kayak ngerti nggak sih kalian, kayak aku nggak tahu gambaran, nggak pernah lihat aslinya gimana kuil-kuil kayak gini tuh, cuma aku dari referensi buyer tadi, dan aku kayak ngarang mungkin detailnya seperti ini, seperti itu, gitu aja aku kasih. Nah, kalau bangunan seperti ini itu kalian harus perhatiin setiap sudut kayak gini ya. Nah, benar-benar beda, walaupun kecil, kayak detail kecil, tapi kalau kalian nggak perhatiin, kalian langsung diabaikan aja, benar-benar nanti hasilnya kelihatan banget. Di sini aku mulai kasih kayak atap-atap gentingnya gitu. Nah, di sini aku kasih benar-benar biasa aja, nggak terlalu yang detail gitu, nggak, pokoknya ada indikasi atap gitu aja. Nah, gini aku rasa that's enough. Oke, cukup seperti ini. Kemudian aku mau kasih di sini bentar agar nggak terlihat flat, aku kasih di sini ininya. Tadi kan aku sempat ubah sedikit, kayak aku geser sedikit, jadi waktu aku kasihin efek cermin, efek cermin ya, efek mirror itu jadi nggak terlalu pas gitu ya, biarin lah. Iya kan, kalian lihat tuh, itu nggak terlalu di tengah amat. Ini aku coba benerin. Nah, ini sudah mendingan. Aku kasih sedikit outline. Nah, kalau ini juga tips dari aku ya pribadi, maksudnya kalau aku pribadi gambarnya seperti ini. Kalau kalian lebih nyaman pakai cara kalian bisa lanjutin cara kalian. Kalau aku gambar background itu entah bangunan atau apapun, aku selalu langsung dengan warna. Kemudian kalau aku kira butuh di sketch, aku sketsa di atasnya kayak gini. Sketchnya itu malah akhir, kayak itu aku nyaman aja dengan cara seperti ini. Karena kalau bangunan itu gimana ya, kalau kita gambar dari awal itu aku nggak ada passion di situ, kayak gambar dari awal detail banget itu nggak ada. Benar-benar ya bisa sih, cuma pasti bakal lama karena kita akan kayak terlalu fokus ke detail bangunan, ke detail sketchingnya gitu.
kemudian nanti warnanya amburadul atau gimana, itu khusus aku ya, bukan semua orang, khusus aku. Nah, untuk mengakali itu, jadi aku gambar backgroundnya iya mulai dari warna. Kalau butuh, sekiranya memang butuh sedikit outline, aku kasih outline di atasnya, seperti itu aku untuk cara ngakalin. Kalau kalian nyamannya pakai gambar sketsa dulu, itu benar-benar bagus juga, nggak apa-apa. Biasanya untuk kayak webtoon atau manga gitu ya, kayak ada entah aplikasi atau apa, aku juga kurang tahu, kayak gambar background benar-benar satu tempat, jadi nanti setiap sudutnya bisa dibuat latar belakang, dibuat background gitu. Aku kurang ngerti, kalau kalian ngerti bisa drop di komen deh, sharing dengan aku mau tahu juga dong. Nah, ini aku atapnya aku kasih kayak gradasi gini, nah jadi lebih kayak hidup gitu ya daripada tadi. Oke, kita kasih kayak apa ini namanya, aku nggak tahu, kayak gerbang gitu. Kalian bisa drop deh di komen kalau kalian tahu namanya. Karena kenapa aku nggak tahu namanya itu, karena aku benar-benar udah berapa tahun gitu loh nggak ngikutin anime, nggak ngikutin kayak lihat-lihat hal yang seperti dulu aku lakuin itu, enggak. Jadi ya udahlah, nggak tahu apa-apa. Padahal dulu tuh aku itu bisa loh ngomong bahasa Jepang dikit-dikit gitu, nggak bener-bener yang sampai level intermediate gitu juga sih, nggak, cuma bisa lah sedikit. Tapi sekarang itu benar-benar kayak lupa, bahkan bahasa Jepang terima kasih itu yang arigato itu kadang lupa gitu ya, karena nggak itu aja, nggak terbiasa, udah nggak terbiasa. Gini ya, aku mau kasih yang di atasnya ini warna yang beda, tapi di sininya aku mau potong sedikit seperti ini agar nggak flat. Nah, kayak menunjukkan bagian yang beda gitu aja. Di sini juga aku tumpulin biar nggak terlalu terlihat kayak pena banget gitu. Nah, di sini aku kasih bayang-bayang apa sih, nggak tahu, pokoknya gitu. Lalu aku kasih sedikit shadow di sini. Aku kasih shadow dengan bantuan penggaris ya, agar lurus saja. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Dan lanjut, kita lanjut di sininya, kaki tiangnya. Jangan lupa aku pakai warna yang sama dengan warna atapnya ya, yang di atas tadi, lebih seperti ini lah. Oke, aku kasih sedikit di sini atasnya untuk menunjukkan sambungan. Apa sih sambungan, pokoknya gitu, kalian pasti ngerti. Oke, kita lanjut gambar ini. Kalian bisa ikutin aku ini, kayak aku kan sedang contohin gambar ini, kalian bisa ikutin benar-benar persis seperti ini, nggak apa-apa juga, no problem. Oke, aku kasih di sini sketsanya ya. Nah, ini aku rasa karena ini butuh sketsa, apalagi ini objek yang di depan, benar-benar di depan banget, jadi aku kasihin sketsa tipis-tipis gini aja. Nah, oke. Sebenarnya ada cara lain gambar sketsa untuk yang sudah ada colornya gini. Aku nanti contohin di kayak apa ya, di tengah gerbang ini nanti aku kasih kayak segi empat yang biasa aja tulisan Jepangnya gitu, tapi nanti aku nggak kasih tulisan karena orangnya nggak request tulisan apa-apa. Aku juga nggak tahu tulisan Jepang nanti daripada salah kan ya. Oke, mending kita ambil jalur aman. Nah, ini kita kasih seperti ini. Nah, biasanya di sini kan ada kayak tulisan apa gitu, aku nggak tahu juga. Kita sesuaiin dulu. Kemudian nah, ini kita ke stroke outline. Aku kasih warna putih dulu, kemudian warna merah lagi, lalu baru warna yang sketsanya tipis saja. Nah, seperti ini caranya gambar sketsa tanpa harus menggambar. Oke, kita lihat ini ya, aku bisa pisahin.
Nah, aku kasih folder sendiri. Kita kasih shadow di rumputnya, kayak lebih gelap di bawah wheel gini karena bayangan. Oke. Next kita kasih lebih terang sedikit di sini karena kena cahaya matahari. Oke. Lalu kita kasih aku mau cari pena buat daun-daun ini kok penanya agak gimana ya, warnanya agak ngeblur atau apa sih, pokoknya aku mau ganti deh yang leaf 1 ini aja, kayaknya lebih cocok. Nah di sini kan bunga sakura nih ya, aku pakai warna pink yang tua dulu untuk base. Kalau kalian gimana sih kalian caranya gambar? Kalau aku seperti ini ya, aku kasih warna yang tua untuk base nya dulu di sini. Ini ceritanya pohon sakura pohon sakura yang ada di kayak gimana ya, depan dari gerbangnya ini jadi lebih dekat ke kamera dan kayak daunnya muncul di cam gitu. Nah yang di sini ini ceritanya pohon yang di belakangnya, tapi aku lupa tadi nggak pisahin, sekarang aku udah pisahin. Ini di belakangnya kuil ada pohon-pohon sakura lainnya, jadi aku kecilin juga penanya, sesuaiin. Nah di sini aku gambar abstrak aja karena ini pohon jadi ya nggak usah terlalu dipikirkan bentuknya, kayak abstrak aja, nanti juga kebentuk deh. Oke, abstrak aja di sini. Aku gunain pink tua ya. Nah kalau kalian gambar dengan cara seperti ini tapi pohon normal, maksudnya yang hijau, ya buat hijau tua gitu aja base nya. Aku sudah pernah deh cobain kayak videoin, tapi bukan pohon sih, semak-semak. Ada videonya, kalau kalian penasaran kalian bisa scroll di bawah, mungkin nanti kalau beruntung ketemu deh. Oke. Nah di sini mulai itu aku kasih warna pink yang lebih muda, tapi ini bukan yang terakhir ya, nanti ada lagi. Ini aku kasih warna nih agak kuning gitu, dikit aja, cuma indikasi kena cahaya lebih banyak. Nah ini aku kasih juga pink seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, aku kasih lu juga, tapi ini opacity-nya aku turunin dikit. Oke, kita sudah dapat pohon sakura, bukan pohon sih, masih daunnya, pohonnya belum. Kita daunnya seperti ini. Lalu aku mau kasih dengan pena yang pertama, leaves yang tadi, tapi opacity-nya aku turunin banget, kayak biar ada efek transparan gitu. Gak bisa jelasin, tapi menurut aku penting, kayak kombinasi aja. Nah ini lanjut aku mau kasih sedikit gradasi di sini. Nah ini kalian bisa lihat aku kasih warna lebih terang kayak Tosca gitu. Bentar. Nah kasih putih dikit di bawahnya di sini biar nggak polos. Nanti untuk gambar batang pohonnya itu, kalau kita kasih gradasi seperti ini akan terlihat yang jauh, terlihat lebih jauh gitu. Kalian aku nggak bisa jelasin dengan benar, tapi kalian lihat aja ini videonya seperti ini. Pertama aku bikin rantingnya aku pakai warna coklat ya di sini, tapi coklat yang kemerah-merahan ada, karena apa, karena ini pohon sakura, maksudnya aku mau samain tone-nya gitu loh. Ini kalian gambar aja ranting-rantingnya sesuai dengan imajinasi kalian, sesuai dengan feeling kalian, seperti itu. Nah seperti ini ya, aku gambar sekitar 2 ranting yang ada di depan. Next aku turunin opacity-nya, kemudian aku gambar di belakangnya. Nah ini yang aku maksud, kalau kita kasih gradasi ada kesan jauhnya gitu loh. Nah ini kita lanjut di sisi satunya ya, sama seperti tadi, enggak beda banget, enggak beda, maksudnya sama langkah-langkahnya. Di
Di sini aku kasih beberapa yang di depan, kemudian aku turunin opacity-nya dan kasih yang di depan. Nah, kalian bisa lihat kayak ada banyak banget gitu pohonnya, yang di belakang ada lagi. Itulah efek dari gradasi yang kita buat di awal tadi. Oke. And next, kita sudah dapat pohon yang di belakang, kita lanjut yang di depan ini. Sama sih, cuma kita nggak ada gradasi karena ini di depan ya. Cuma trikinya itu kayak kalian harus gambarnya agak putus-putus gini. Nah, kayak jangan langsung semuanya. Jadi ngerti nggak sih, kayak ada yang ranting ketutup bunga, ketutup daun gitu loh. Nah, seperti ini. Aku juga gambar ranting yang kayak udah nggak ada daun, nggak ada bunganya sama sekali, jadi kayak estetik aja. Oke, kita kira-kira seperti ini. Kalau kalian tanya gimana caranya ngira-ngira ya, praktek. Kalian praktek. Yang bikin kalian nggak bisa itu karena kalian kurang praktek. Ya, percayalah, semuanya itu praktek. Belajar semuanya itu, kalau kalian cuma belajar ya kalian dapat ilmunya, tapi kalau kalian pengen bisa ya praktek gitu aja. Oke, lanjut kita kasih sedikit kayak guguran pohon sih, bunganya, daunnya gitu ya. Ini lalu aku mau cari pena rumput, dibawa banget, aku nggak simpan deh ya, yang ini. Lalu kasih sedikit, ntar aku taruh di sini di atas quillnya, penanya rumput ini. Aku juga kasih di jalan-jalannya gini ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa pick warna yang ada di sekitarnya itu untuk kasih efek rumputnya, dan warnanya tetap menyatu dengan warna dasar dari rumput tanahnya itu. Oke. Kalian kira-kira aja, nggak usah terlalu banyak teori, kalian kira-kira aja yang gimana cara menempatkan rumput secara estetik gitu loh. Oke. Iya, main feeling lah, bisa dibilang main feeling. Kalian enaknya lihatnya gimana, kalian gambarnya gimana, gitu-gitu aja. Jadi semuanya itu jangan terlalu berpaku pada teori, kayak ya nggak apa-apa sih kalau kalian enjoy aja, tapi kalau aku lebih suka main feeling. Kayak ini tadi aku ceritakan, kalau di awal aku benar-benar nggak punya gambar ini nanti jadinya kayak gimana, jadi ya udah gambar aja gitu, dan hola jadinya seperti ini. Oh ya ampun, oh my god. Kita kasih di sini gradasi di gunung Fujinya. Aku kasih sedikit warna pink. Oke. Saljunya tadi aku naikin ya. Pertamanya kan opacity-nya tadi benar-benar sedikit, kemudian aku naikin opacity-nya. Oke, jadi terlihat lebih tebal. Lalu aku dengan layer overlay aku kasih warna hitam, tapi opacity-nya 52. Nggak ada rumus khusus harus 52 atau gimana, kalian kira-kira aja, kalian pakai 50 terserah, 30 terserah, kalian kira-kira aja kalian butuhnya gimana. Oh iya, aku juga kalau nggak salah ingat itu aku pernah baca komen dari kalian, itu kalian ada salah satu yang koleksi color palette bener-bener lengkap banget. Jadi kalau kalian cari warna itu jadi bingung sendiri. Kalau saran aku ya, color palette kalian itu cukup warna yang sering kalian gunakan aja. Untuk warna-warna lainnya itu bisa diakalin, kalian bisa naik turunin opacity atau gunain fitur-fitur di sini kayak filter atau gimana pun gitu. Mungkin lain kali aku bisa bagi deh tutorial lengkapnya gimana cara nentuin warna-warna gitu, agar kalian nggak terpaku di color palette gitu. Oke, insya Allah ya, karena ya kalian doain biar aku bisa manage waktu dengan baik benar dan bisa stay on, selalu update YouTube tepat waktu ya.
Di sini aku kasih sedikit kayak lightning gitu biar nggak kaku. Sometimes aku di tutorial juga coba-coba kayak aku coba-coba pakai ini tapi kemudian aku hapus, ya itulah yang aku namakan latihan praktek gitu. Aku sampai sekarang juga seperti itu, kalau penasaran dengan fitur yang ini aku coba, kalau nggak cocok ya aku hapus gitu aja. Tapi kita jadi tahu, oh ini fungsinya untuk mencerahkan warna atau menggelapkan dan lain-lain gitu ya. Di sini aku mau kasih warna layer color pink. Untuk apa? Untuk agar kayak warnanya jadi satu gini loh, ngerti nggak sih kalian, feelsnya jadi satu. Tapi aku ubah di saturation kayak lebih cocok aja gitu, di 30% saturation warna pink. Ini dia hasilnya untuk karakter yang ini, menyusul ya di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.